dari rumahnya Pak Burhan, salah satu warga di daerah SP5 ini. Kami juga makan katet. Betul sekali. Dan sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita ya, ngelihat cetak sawah ya Fik, yang ada di SP1. Iya. Jadi pokoknya terus dengan kami, kita lanjut lagi Di Kulukit. Setelah itu dusun 2 di pertambahan dan dusun 1 di pertambahan sampai ke pesisir laut. Ya, jadi desa Simatika Padi terdiri dari 3 dusun dan 2. Jadi kami ke apa tuh kayaknya Sungai Lumpur itu kayaknya ketemu laut tidak? Ya ketemu laut. Muara laut. Itu pas di muaranya. Laut lepas. Iya, laut lepas. Nah, yang arah Ya, ke Bangka jadi Belitung. nanti langsung di laut nanti. Pas itu. Nah, yang Iya, hati-hati itu harus bisa berenang. bisa. Kayak batu. Kita lihat sekarang ini hamparan cetak sawah Desa Simpang Tiga Abadi ya. Salah satu program dari Kabupaten Oki dan Provinsi Sumatera Selatan. Di sini letak lumbung pangan. Nah, tanaman padi semua ini nanti sehamparan kanan kiri seluas 800 hektar Dek Fikri. Ini sudah pernah panen Pak? Sering. Sering sekali. Sudah panen. Dalam 1 tahun 2 kali panen pasti. Nah, 3 kali, yang ketiga kalinya tanaman jagung seperti itu, yang ketiga itu ada tanaman jagung di situ. Kadang-kadang kedelai, palawija dan lain-lain. Ini awal mulanya Mbak ya, kronologis cetak sawah ini kan hutan tidur. Hutan belantara. Hutan belantara yang tenaga manual, tenaga swadaya itu nggak mampu membukanya karena harus memerlukan super ekstra dengan modal yang besar lah. Sehingga kan keluar kemampuan kami. Akhirnya kami masukkan program ini ke cetak sawah dengan didanai oleh pemerintahan. Dalam waktu berapa bulan Pak De bukanya? Waktu setengah tahun. Setengah tahun sudah produksi sampai Panen. sekarang ini. Jadi ini mulai Sudah panen. produksi dari tahun 2015. 2015. Sudah mulai produksi. 2015 itulah dibuka cetak sawah, 2015 sudah produksi. Sudah. Iya, Langsung maka tanam. lumbung pangannya di sini nih. Berapa hektar ini kira-kira Pak? 800. 800 hektar. Ke sana sampai ke Haji Ali sana. Iya. Sampai ke sebelah kanan sampai Iya. ke Parit. Dan kemudian di wilayah SP5 yang itu tadi, itu wilayah SP5 itu. Ya, remah-remah hutan tadi. Sebelah sana hutan itu Iya. Pak Haji Ali itu tadi. Itu SP5. Bisa dijangkau lewat Nah, darat. jadi di wilayah Desa Simpang Tiga Padi. Tran SP5, Dusun 3, terus kemudian ada lagi di situ di salah namanya Tran SP2, terus kemudian di sana Tran SP bukan Tran tapi Dusun 2 Pertambakan, terus kemudian Dusun 1 Pertambakan pas di muara laut. Iya. Itu wilayah Desa Simpang Tiga Padi, Kecamatan Turun Selapan. Jadi tiap daerah ini punya ini masing-masing kalau Pak. Ya, jadi untuk Dusun 3 ini potensinya sumber daya usahanya itu ke sawah, pertanian ya. Kemudian untuk SP2 itu plasma. Iya, kebun sawit, kelapa sawit. Kemudian untuk Dusun 2 tambah, Dusun 1 apalagi karena di pesisir. Iya, jadi pertambahan semua. Luar biasa. Iya. Kali ini Simpang Tiga Padi. tahu kalau kita Ki ya. Kita jengok nian ke lapangan ya. Ini dia. Jadi bukan cuma dengar cerita ya, langsung nengok nih ya. Dan ketemu yang punya langsung. Iya, tapi ini ada sayangnya Mas, Mbak ya. Jadi apalah pas musim kemarau ini masuknya. Coba kalau pas musim panen ya, saya rasa nggak mau pulang gitu. Di sini. Karena rame pasti di sini. Ramai sekali. Rame. Jadi iya, orang-orang yang untuk istilah kami itu bahasa Jawa itu mbawon atau nyari hasil di sini itu dengan untuk membantu ngetam padi, mana padi ya. Itu dari jauh loh, ada yang dari Lampung. Tapi bagus ada lah Pak dusun kami sini. datang sekarang. Berarti kami Iya. insya Allah bakal datang lagi. Iya. Amin. Kalau kami datang pas panen mungkin tidak datang. Tidak datang. Nah, jadi memang disuruh datang 2 kali Benar, berarti. Nah, nanti ngeliput rame-rame panen raya. Panen raya, iya. Pulangnya bawa beras. Iya. Mantap. Kami janjikan itu. Kalau pas panen raya di sini bisa-bisa pun nggak muat itu nanti. Iya. Bawa beras nanti. Akan kombin untuk panen padi, alat panen padi ini. Salah satu bantuan sarana dari pemerintah pusat APBN dibantukan untuk cetak sawah untuk membantu
petani memanen tanaman padinya nanti kalau sudah panen. Ini selain ada yang pakai arit, ini yang pakai tenaga mesin. kurang. Yang arit inilah, yang thresher, yang rontok inilah, dengan ini sudah jadi padi. Dengan alat combine namanya. Ini dipakai untuk berapa hektar, Pak? Kalau ini kemampuannya sehari mampu 2-3 hektar per hari untuk satu alat. Tapi kalau dikerjakan orang 1 hektar itu harus orang 20. Cukup dengan bahan bakarnya dengan solar, mesin diesel dia. Nah, Jadi ini dipinjamkan untuk warga atau untuk kelompok tani. Kelompok tani sisa sawah, pas kelompok tani tidak bayar dipinjami Tidak bayar, ya. Nah, kemudian cara panennya nanti petani membayar ganti minyak, operator, kemudian servisnya dengan musyawarah kelompok. Ada berapa kelompok tani Pak yang pajak padi? Banyak, ada 8 kelompok tani 8 kelompok tani di selatan ini. di Desa Simpang Tiga Abadi. Khususnya dicetak sawah. Oh, dicetak sawah. Kalau ya? di Sawah yang ini SP5 aja. tadi lain lagi. Itu ada 4 kelompok tani. punya Ada dewe lagi itu, ya? Satu gabungan. Di sini ada dewe. Ah. Kalau di pertama kan lain lagi. Jadi kita kaya dengan kelompok tani. Memang wilayahnya memadai untuk itu. mesinnya ada berapa, Pak? Ini ya, Mesinnya. Kalau combine ada 3 unit. ada 3 unit 3 kombin. unit untuk dicetak sawah ini. Terus kemudian untuk ada juga lainnya itu Ada bajak, juga hand traktor. traktor. Berapa? Ada hand traktor itu 10 unit. Bantuan dari pemerintah. Dan juga ada traktor roda 4, John Deere itu ada 2 unit. Jadi pemirsa, sekarang ini kita sedang berada di sawah ya. Kurang lebih 800 hektar sawahnya di sini, dan juga ternyata di sini memang sudah diberikan bantuan dari pemerintah berupa combine harvester, kemudian juga ada hand traktor dan juga ada bantuan-bantuan bibit di sini. Dan kebetulan di sini kita datang pada saat musim kemarau ya, jadi nggak bisa dilihat panennya mungkin. Ya, kita tadi habis jalan-jalan ke sawahnya ya pemirsa ya, bisa dilihat tadi sawahnya. Dan sekarang ini kita nak ngelanjutin perjalanan kemana, Fik? Ke Sungai Lumpur. Ke Sungai Lumpur. Pokoknya pemirsa tetap LI kami di Tetapi Kulu Kili. Kili. Kili.